Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di dunia dengan jumlah populasi lebih dari 150 juta penduduk. Banyak ahli yang meyakini bahwa dulunya Pulau Jawa merupakan satu kesatuan dengan Pulau Sumatera sebagai bagian dari dataran Sunda. Berbagai sumber juga menyebutkan kalau Pulau Jawa pada 60 juta tahun lalu masih menjadi satu kesatuan dengan Pulau Sumatera. Berdasarkan catatan Pujangga Ronggo Warsito dalam Pustaka Raja Purwa, disebutkan bahwa Jawa dan Sumatera terpisah akibat letusan gunung api yang teridentifikasi sebagai Gunung Krakatau pada 416 Masehi. Senada dengan hal tersebut, Ken Waltz, peneliti Los Alamos, Meksiko, menyebutkan letusan gunung yang amat dahsyat menyebabkan terpisahnya Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Pemisahan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa ini semakin diperkuat dengan meletusnya kembali Krakatau pada tahun 1883 yang dikenal sebagai letusan mahadahsyat di dunia. Meskipun terdapat penjelasan secara ilmiah terkait terbentuknya Pulau Jawa, ternyata ada juga versi supranatural yang menjelaskan asal-usul Pulau Jawa. Dari segi supranatural, disebutkan bahwa Pulau Jawa dulunya berada di bawah kekuasaan kerajaan Atlantis. Hingga akhirnya saat kerajaan tersebut hancur, Pulau Jawa terpisah dan menjadi pulau tersendiri. Kemudian muncul juga kisah Aji Saka yang berhasil mengalahkan Prabu Dewata Cengkar. Dia adalah penguasa kegelapan di tanah Jawa kala itu. Nah, kisah Prabu Dewata Cengkar ada hubungannya dengan legenda Gunung Tidar yang berada di Kabupaten Magelang. Diceritakan bahwa saat itu Pulau Jawa berada di bawah kekuasaan makhluk gaib, sehingga dataran Pulau Jawa mengapung seperti perahu. Akibatnya, guncangan mirip gempa bumi sering kali terjadi di Pulau Jawa. Nah, saat itu para pendakwah yang datang ke Pulau Jawa banyak yang tidak berhasil menyebarkan agama Islam karena begitu kuatnya penguasa gaib di Pulau Jawa. Hingga akhirnya seorang Sultan Persia mengutus Syekh Subakir untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di Pulau Jawa. Syekh Subakir juga ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam ke masyarakat di tanah Jawa. Menurut catatan sejarah, Syekh Subakir ini datang sebelum era Wali Songo. Namun, perjalanan dakwah beliau tidaklah mudah karena saat itu Pulau Jawa sedang dikuasai oleh jin. Baik, seperti apa perjalanan dakwah Syekh Subakir? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Dikisahkan sebelum zaman Wali Songo, penyebaran agama Islam disebarkan oleh sosok bernama Syekh Subakir. Syekh Subakir sendiri merupakan salah seorang ulama dari Persia atau Iran yang diutus Sultan Maulana I dari Kekaisaran Ottoman di Turki, tepatnya pada tahun 1404 Masehi. Tugas Syekh Subakir adalah untuk menyebarkan ajaran Islam ke masyarakat di Pulau Jawa yang kala itu masih menganut ajaran Hindu dan Buddha. Pada masanya, Syekh Subakir sangat dikenal luas oleh masyarakat di tanah Jawa karena dia merupakan orang yang sangat sakti. Beliau bisa mengusir makhluk gaib dari setiap pelosok tanah Jawa. Walaupun demikian, ternyata sebelum Syekh Subakir diutus untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, sebelumnya juga banyak ulama-ulama yang telah terlebih dahulu diutus menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Namun, karena waktu itu masyarakat Jawa masih sangat kuat akan kepercayaan mereka, yaitu menyembah benda-benda, arwah leluhur nenek moyang, serta aliran kepercayaan lainnya, maka para ulama itu harus kembali dari tugasnya tanpa hasil dan hanya mampu mengislamkan beberapa orang saja di Pulau Jawa. Ditambah lagi gangguan makhluk gaib yang amat kuat di tanah Jawa membuat pendakwah kewalahan. Mereka pun gagal dalam menyebarkan agama Islam. Nah, setibanya Syekh Subakir di Pulau Jawa, ia langsung menuju Gunung Tidar yang diyakini sebagai titik pusat dari tanah Jawa. Di puncak gunung itulah Syekh Subakir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah dirajah. Batu tersebut dikenal dengan nama Aji Kalacakra.
Batu tersebut berfungsi untuk menetralisir daya magis negatif dari bangsa jin. Selama 3 hari 3 malam, batu tersebut mengeluarkan hawa yang sangat panas sehingga para lelembut terpaksa menyingkir ke laut selatan. Kejadian itu sampai mengusik ketenangan Ki Semar Badrayana yang selama ribuan tahun khusyuk bertapa. Ada yang meyakini bahwa Ki Semar Badrayana merupakan salah satu raja demit di tanah Jawa. Pertempuran pun akhirnya tak terhindarkan antara Syekh Subakir dengan Ki Semar selama 40 hari 40 malam. Namun, selama pertempuran itu, keduanya sama-sama kuat. Sampai akhirnya, Ki Semar Badrayana menawarkan perundingan pada Syekh Subakir. Perundingan itu menghasilkan sebuah kesepakatan atau perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabdo Palon. Setelah Syekh Subakir menyampaikan maksud kedatangannya ke tanah Jawa guna menyebarkan ajaran Islam, Ki Semar Badrayana pun memperbolehkannya dengan beberapa syarat. Berikut 4 perjanjian Sabdo Palon antara Syekh Subakir dan Ki Semar Badrayana. Pertama, penyebaran agama Islam tidak boleh dilakukan dengan cara pemaksaan, apalagi dengan jalan peperangan. Penyebaran Islam di tanah Jawa harus dilakukan dengan cara halus dan memberikan keleluasaan bagi penduduk Jawa untuk memilih masuk ke dalam agama Islam atau tetap meyakini kepercayaan sebelumnya. Yang kedua, jangan sampai menghilangkan budaya Jawa. Dan yang ketiga, kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di tanah Jawa, tapi raja pertama haruslah anak campuran. Maksudnya, orang tua sang raja memiliki campuran agama. Jika bapak Hindu, ibu Islam. Sebaliknya, jika bapak Islam, ibu Hindu. Keempat, tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi orang yang kearab-araban. Biarkanlah padi tetap ditanam di sawah dan kurma tetap ditanam di padang pasir. Itulah hasil perundingan Sabdo Palon antara Syekh Subakir dan Ki Semar Badrayana. Semenjak saat itulah Islam mulai disebarkan hingga berlanjut ke zaman Wali Songo. Nah, dan di zaman Wali Songo ada seorang wali wanita yang sangat bijaksana dalam menyebarkan agama Islam. Beliau adalah Nyai Ageng Ngerang. Beliau adalah seorang tokoh ulama wanita wali Nukbah yang semasa dengan Wali Songo. Nyai Ageng Ngerang menyebarkan agama Islam di daerah Juwana dan daerah lereng pegunungan Kendeng Pati. Nyai Ageng Ngerang diperkirakan lahir sebelum tahun 1478 Masehi. Nama kecilnya adalah Dewi Roro Kasihan dan nama lengkapnya bernama Nyai Siti Rohmah Roro Kasihan. Di Juwana, ia mempunyai nama lain yaitu Nyai Juminah. Masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan gelar Nyai Ageng Ngerang karena ia menjadi istri Kiai Ageng Ngerang atau Syekh Nurul Yakin yang mempunyai wilayah kekuasaan di Ngerang, Juwana. Nyai Ageng Ngerang merupakan salah satu keturunan bangsawan Kerajaan Majapahit Prabu Kartabumi Brawijaya dan mempunyai nasab sampai dengan Nabi Muhammad SAW generasi ke-25 dari keluarga Bani Alawi Hadramaut. Nyai Ageng Ngerang dilahirkan oleh sang ibu Dewi Nawangsih di Padepokan Tarub, daerah Purwodadi. Ia kemudian diasuh dan dibimbing oleh kedua orang tuanya di Padepokan Tarub. Dari semenjak kecil, dia sudah belajar agama dengan tekun. Dikisahkan bahwa Nyai Ageng Ngerang sempat belajar dan berguru pada Sunan Kalijaga yang sering datang ke Padepokan Tarub. Menginjak dewasa, Dewi Roro Kasihan menikah dengan Raden Ronggo Joyo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Ngerang. Semenjak saat itulah ia dikenal dengan nama Nyai Ageng Ngerang. Ki Ageng Ngerang mendirikan padepokan pesantren di Ngerang, Juwana, dan muridnya datang dari berbagai daerah. Nyai Ageng Ngerang sendiri ikut membantu sang suami mengajar santri wanita. Ternyata Ki Ageng Ngerang dan Nyai Ageng Ngerang mempunyai kedekatan dengan Syekh Siti Jenar yang merupakan ulama tarekat dan sufi. Nyai Ageng Ngerang pun menuntut ilmu dari Syekh Siti Jenar. Karena pengaruh konflik politik kerajaan Demak dengan Syekh Siti Jenar, maka siapapun yang pernah dekat dengan Syekh Siti Jenar akan diburu prajurit kerajaan Demak. Maka demi keselamatan santri, Nyai Ageng Ngerang dan suaminya pergi meninggalkan pesantren. Mereka berdua menyusuri lereng pegunungan Kendeng.
dan kemudian membuka hutan untuk dijadikan tempat tinggal, lalu mendirikan padepokan untuk kembali menyebarkan agama Islam di daerah lereng pegunungan. Selama bertahun-tahun, beliau dan suaminya menyebarkan agama Islam di sana, hingga beliau pun tutup usia di usia yang hampir 100 tahun. Nyai Ageng Ngerang dikenal sebagai wanita yang sabar dan kuat dalam menghadapi rintangan. Nyai Ageng Ngerang punya sifat yang terpuji. Ia tidak pernah membenci orang yang menjahatinya. Ia juga suka membela kebenaran dan suka menolong orang yang lemah. Begitulah kisah Syekh Subakir dan Nyai Ageng Ngerang. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari para wali terdahulu. Sekian dari Mbah, tunggu cerita-cerita lainnya ya.